الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أولاده وأزواجه وذرياته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين والوالدين ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا ثم إلى أئمة حزب الإسلام محمد الغزالي ولا شيخ مصطفى الفلنباني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بعد الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فصل في بيان درجات التوكل. Bermula ini satu pasal pada menyampaikan segala derajat tawakal, tingkatan-tingkatan tawakal. Nah, kita masuk di mana nanti? Masuk tingkatan 1, 2, 3 atau tidak masuk kategori? Bermula adalah bagi tawakal itu ada 3 tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama yang pernah kali ini, bahwa adalah orang yang bertawakal itu berpegang, bergantung, nyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berpegangnya, bergantung dan bersandarnya, berserahnya kepada seorang wakil. Dia menyerahkan permasalahan kepada wakilnya. Kalau sekarang ini seperti orang punya kasus, diserahkan kepada pengacaranya. Dia punya seorang advokat untuk menyelesaikan kasus dia. Yang telah diketahui akan benarnya dan aman. Dia paham pengacara ini adalah yang hebat, kemudian benar, kemudian aman dengan dia, dan bersungguh-sungguh mengelakkan dia. Orang ini betul-betul membela dia. Jadi dalam hatinya tuh tidak bisa lagi lama selesai nanti permasalahan aku ini, kasus aku ini ya, sudah ditangani oleh wakil lagi yang tak duduklah di rumah, tidak terpikir lagi.
dan bersungguh-sungguh ia kasih sayang akan dia, dan orang ini memang betul-betul ya, kasih sayang kepada dia. Ini tingkatan pertama yang paling bawah sekali ya, ketika dia menyerahkan sesuatu, dia berserah berwakil itu pada seseorang, kemudian hatinya lepas karena dia meyakini wakilnya ini adalah ya, bersungguh-sungguh, wakil ini benar, wakil ini menjaga dia, wakil ini sayang dengan dia ya, jadi dia tidak ada lagi dia beban di hati, dia berserah kepada Allah. Ini yang pertama. Kita tengok kita kepada Allah sejauh apa sekarang ini. Apakah kita berserah kepada Allah seperti ini, meyakini Allah benar, meyakini Allah baik, meyakini Allah sungguh-sungguh, meyakini Allah sayang ke kita, atau tak ketik sama sekali kepada Allah ya, masih ragu lagi apakah kepada Allah cuma ya, dia tidak ya. Nanti kalau terjadi apa-apa macam mana ya. Terus ada keraguan, bimbang, khawatir, berarti belum masuk kategori tawakal. Apalagi kalau tidak percaya dengan kekuatan Allah ya. Apalagi kalau tidak percaya dengan perlindungan Allah ya. Berarti tidak akan bisa bertawakal. Maka syarat orang bertawakal itu dia tak kenal dengan Allah, mau makrifat itu. Sebelum seseorang itu makrifat kepada Allah, dia tidak akan pernah sampai kepada derajat tawakal. Masih ada keraguan dalam hati, kebimbangan dalam hati, kekhawatiran dalam hatinya. Jangan-jangan kalau ini terjadi macam mana? Berarti dia tidak meyakini kekuasaan Allah. Berarti dia tidak percaya dengan jalan Allah. Berarti dia tidak percaya dengan sayangnya Allah. Berarti dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah kepada Allah. Ini pun kategori yang paling benar. Kalau nengok yang paling benar sekali itu berarti kita ni belum. Kenapa kita belum berserah kepada Allah? Karena kita tidak kenal dengan Allah. Karena kita belum makrifat kepada Allah. Ya. Nak mengetahui kamal kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya, sebelum ini ya, ya, tauhid. Sebelum bab ini bab tauhid. Ya, bab tauhid. Jadi sebagai afal, sebagai sifat, sebagai tidak, maupun kepanak dan makhluk nanti. Atau ketika kita mengaji Asmaul Husna, ya, kita betul-betul mengenal Allah. Ya, dari 99 asma Allah itu ada asma yang menunjukkan, ada asma yang menunjukkan daripada sifatnya, ada asma yang menunjukkan kepada afal. Kita betul-betul mengenal Allah ya. Sambil kita membersihkan hati kita ya. Supaya ada satu nyambung ya, roh kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memang betul-betul nanti masuk kepada kelompok golongan orang bertawakal yang memang ya, lebih percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang kita miliki. Ya, kita lebih percaya kepada perlindungan Allah daripada segala sesuatu. Karena segala sesuatu semuanya adalah hakikatnya tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kerjanya di hati, bukan di lisan. Nah, kita bertawakal kepada Allah. Ada perkara dikit, ada goncang hati kita. Khawatir, cemas lah bawaannya. Tidak bisa tidur buatnya kan. Kepala pening. Ya, kalau sejam ini cengak-cenguk jadi kepala kan. Apa mikirannya? Katanya sudah bertawakal kepada Allah. Tapi kenapa masih kita sakit kepala?
Kenapa berdebar lagi? Kenapa cemas lagi? Kenapa takut lagi? Kenapa khawatir lagi? Nah, yang mau hal apa yang lebih hal lagi? Tensi naik. Ya, dicek 250. Ternyata ada perkara yang membuat hatinya menjadi gelisah. Kenapa? Karena kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang menimpa diri terhadap satu permasalahan, satu perkara atau dalam kehidupan. Wahai Allah memerintahkan, sudah serahkan kepada aku. Ya. Serahkan kepada aku, kepada Allah. Ya, maka semuanya akan menjadi nyaman. Tetapi kalau hati kita ini masih sempit, hati kita ini masih kotor, hati kita ini masih gelap dan gelita, masih keras, inilah yang menjadi perkara besar. Terlebih lagi kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ini orang berserah, ya, orang bergantung kepada Allah seperti dia bergantung kepada wakil, ya, sehingga dia tidak berpikir apa-apa lagi karena sudah ada yang menyelesaikannya. Kenapa dia serahkan? Karena dia tahu wakilnya ini adalah benar, wakilnya baik, wakilnya betul-betul sayang kepada dia. Nah, memang dia harus menjaganya. Ini yang pertama. Setidaknya kita di sekolah dulu, ya, di kelompok yang pertama ini. Kemudian yang kedua, bahwa adalah orang yang tawakal itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia percaya, kemudian berpegang, bergantung, menyandar kepada Allah. Seperti apa? Seperti percaya seorang anak-anak yang kecil, ya. Seperti percaya seorang kanak-kanak yang kecil kepada ibu. Macam mana budak kecil kepada ibu. Dan seperti berpegang ia kepada ibunya itu. Dan tiada ia berpegang kepada yang lain. Dia tidak akan pernah bergantung, berpegang, menyandar kepada yang lain. Tiada ia menyerahkan segala perbuatan itu kepada orang yang lain daripada ibunya itu. Ini yang tingkat yang kedua. Ya. Ini untuk mudahkan paham. Ya, dibuat satu analogi namanya. Macam mana seorang anak kecil yang masih kanak-kanak usia balita, tidak ada dalam dirinya itu kecuali cuma mak ya itulah. Ya. Mak. Tidak ada yang lain. Dia tidak akan berjenis orang lain, dia takut. Yang ada dalam pikirannya, dalam benaknya, itu cuma mak dia. Dan dia tidak mau tahu. Jelas di dalam dirinya bergantung, berserah, dan tidak ada yang lain, cuma pada emak atau ibu. Sehingga dia tetap merasa nyaman terus. Anak kecil bayi mana pernah ada rasa khawatir kalau ada emak. Apapun terjadi dia tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena ada ibu. Karena dia sudah merasakan betapa sayang ibunya, betapa kasih ibunya, betapa memperhatikan ibunya. Semua di selama ini sudah dimandikan, kemudian dipakaikan, diperhatikan, dibelok, diasuh, semuanya. Dia merasakan. Ya. Sehingga berserahnya, bergantungnya, berpegangnya total. Dan tidak pernah khawatir nanti nak makan apa, tidak ada, sudah dijamin. Mak aku pasti ngasih makan nanti. Ya. Nanti dipakaikan, nanti dibangunkan, nanti dimandikan, nanti diminumkan, nanti dikasih terus lah. Ya. Ada tak anak-anak kecil nanti nak makan apa tengah hari nanti? Dia tahu dia tahu dia makan lah, dan pasti ada dia kan. Nah, rasa seperti ini orang yang bertawakal pada Allah. Ya. Rasa seperti ini. Ya. Anak usia balita, mulai dari kita kecil,
sampai 5 tahun, 6 tahun itu tidak pernah rasa khawatir itu. Ya. Tidak pernah khawatir, kebahagiaan itu di situ. Ya. Kebahagiaan tidak pernah khawatir. Aku dimakan aku tidak, pakai baju aku tidak, tidak pernah. Kenapa? Ada ibu aku, ada ayah. Ya. Pernah tak dia takut nanti aku kelaparan, kalau aku sakit macam tidak pernah. Tapi ketika kita sudah dewasa, mulai khawatirnya banyak. Ya, ini kalau sakit macam mana, kalau lapar macam mana, kalau ketik duit macam mana, terus khawatir. Walhal Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah menjamin, ya, bahkan Allah bersumpah, ya, bahwa semua kamu aku yang mengurus. Ya. Tapi karena kita ini tidak seperti anak-anak, seperti kepada ibunya, khawatir, tidak ada Tuhan, kan? Ya, seperti itu. Nah itu terjadi keresahan itu. Ya. Jadi ini di bab rasul, bagaimana rasul seorang anak kecil yang bersandar berpegang kepada, ya, ibu, damai terus, ya, tenang terus. Kenapa? Tidak pernah kekhawatiran, karena ibunya pasti akan memenuhi kebutuhan. Ya. Dan adalah martabat yang kedua ini lebih tinggi daripada martabat yang pertama. Ini lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi daripada martabat yang pertama tadi. Seseorang yang berserah kepada wakilnya. Jadi jadikanlah diri kita ini seperti seorang anak. Bagaimana yang memasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pernah rasa khawatir dan meyakini jaminan Allah, lindungan Allah, pertolongan Allah itu pasti akan diberikan. Bahkan anak kecil itu bagaimana lagi, bau nangis sedikit, ibunya sibuk dah, apa kebutuhannya, ya, apalagi seorang bayi, ya, itu sibuk lah kebutuhan, apa mungkin lapar, sakit perut, atau dia kencing, lari perhatian dia, ditingok semua, ya. Maka seperti itulah seorang rasul, orang yang bertawakal kepada Allah, ya, bagaimana, ya, usahakan nak minta, usahakan dia nak menangis, belum apa-apa sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, derajat yang ketiga, bahwa adalah orang yang bertawakal itu berserah dia kepada Allah Taala. Ini yang tertinggi. Berserah dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mati di hadapan orang yang memandikan akan dia. Dia memposisikan dia seorang mayit. Ya, serahlah kamu nak buat apa, dia kan. Nak kamu mandikan, nak kamu gosok-gosok, nak kamu apa, serah kamu lah. Ya. Dia tidak boleh. Bagaimana posisi seorang mayit, ya, yang dimandikan oleh tukang mandi. Ya. Nak dia apa kamu serah. Ya. Nak dilaparkan, nak dikenyangkan, nak disakitkan, nak disehatkan, ya, nak dapat bala, dapat ujian cobaan, serah. Dapat dia tetap lainnya. Sedikit pun dia tidak. Nah, ini adalah tentu yang tertinggi. Ya. Orang yang sudah penuh. Kalau seperti ini nanti seperti Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim itu di atas sudah diterangkan bagaimana tingkatan tawakal Nabi Ibrahim itu. Ketika dia diikat dan digantung oleh Raja Namrud itu, datang malaikat Jibril. Ya. Adakah hajat itu? Wahai Ibrahim, kau ni apa ada hajat? Ya. Kalau dari kamu berarti aku cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampaknya kau, ya, butuh pertolongan, butuh bantuan, ada hajat, ini nak dibakar. Ya.
api sudah besar. Tidak tahu pun nak terapkan. Aku cuma berhajat kepada Allah. Selagi Allah nak dibakar-bakar, nak dipanggang-panggang, nak untung-untung lah. Dah serahkan aku serah kepada Allah. Berdoa minta selamat tidak? Kalau kita ni Yasin 70 kali ni ada problem ni, mulai dah. Ya. Atau bukan kita berdoa panggil orang sekampung. Ya. Panggil orang sekampung, motong kobor saya kok. Supaya jauh dia balak. Nah, saya berhijrah, bakar-bakar ada apa-apa. Ya. Minta selamat pun tidak. Nah, ini yang tinggi tentu. Kalau kita dapat dongeng, dapat cerita kenapa hati yang masih kotor seperti ini. Ada satu problem gitu, ini bahaya ni nak ngempat aku ni. Setiap kampung tu ada 7 orang, terus macam Yasin gitu. Supaya aku selamat. Dia kata, oh dah, atau kan, terus katen, doakan dia. Ya. Kali Nabi Ibrahim tidak. Dia membersihkan diri seperti mayat. Tak tanggung-tanggung. Yang datang tu malaikat Jibril menawarkan diri. Kita ni jin gorong-gorong menawarkan diri. Boleh lah kita juga. Atau gopek datang. Nah, kalau nampak ada hajat ni, boleh kita tolong. Orang tu gopek. Tahu tu gopek tak? Apa lagi segelas malaikat datang. Wah, bukan main bangga hati ini. Ya. Keadaan lagi genting pula. Selama ini buat berdebar-debar, datang dengan pertolongan. Wah, posisi sudah sangat luar biasa waktu itu. Kita datang keempat, datang gantung, api besar. Tinggal lagi nyatu kan. Ketika dapat tawaran dari malaikat Jibril, kau ni ada perlu hajat untuk bantuan. Kalau dengan kau tidak punya hajat. Aku cuma perlu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serah di Allah lah. Nak bakar-bakar ya. Dia punya kata. Dia nak panggang-panggang, nak mutuk-mutuk, tak apa-apa lah. Nah, kalau macam itu kita belajar ya kau ke tangan ya. Nah, betul lah. Nah, ini dalam yang waktu. Maka dikatakan tauhid itu millat Ibrahim. Nah, kita ni ada perkara dikit bukan main berdebar. Makan tak enak lagi, tidur tak nyenyak lagi. Kita main letak asal-asal lagi. Nah, ini macam mana? Yo, mobil lewat dikit kan nah ini tak ada problem. Ini macam kenapa inilah ketahuan kita yang kosong. Banyak mata tu ketakutan terlalu hebat. Ya. Kenapa diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kalau ilmu pendek, kalau ngerti gitu kan, tapi hati yang jadi masalah. Ajak cakap tujuan 7 malam tengkar bisa loh. Ya. Tetapi kalbunya jadi masalah. Tidak ada masalah kali ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena belum kenal dengan Allah. Terus jauh dengan Allah. Jadi ini tingkatan ketiga. Orang yang membersihkan seperti majid. Ya, serah Allah. Jangan jatuh. Ya. Bukan dia putus asa, tidak. Ya, bukan putus asa. Tetapi dia memang meyakini pasti Allah itu apa? Matarrah fa'alu lima yurid. Siapa bisa tentang kepada Allah? Fa'alu lima yurid. Ini dia menyadari dulu. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga. Dan adalah derajat yang ketiga ini melanjutkan dia meninggalkan minta doa kepada Allah atas sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ketiga ini berdoa pun tidak macam Nabi Ibrahim. Ya, ketika dia sampai kepada kemuncak ketawakalannya, dia tak berdoa. Dia cuma memasrahkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia meyakini dan sangat mempercayai. Ya. Apa pun yang Allah berikan pasti baik. Ya. Elok juga tak ada yang elok. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena ia telah bergantung kepada karunia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan dia percaya, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ataskan hajatnya itu. Dia yakin Allah pasti akan melindungi, memelihara, memenuhi kebutuhan dan keperluan dia. Dan kalau ia tidak meminta akannya sekalipun dia tidak minta kepada Allah, tak berdoa kepada Allah. Ini ketika seseorang sampai kepada puncak tawakal, sampai kepada puncak tawakal. Maka ketika Nabi Ibrahim dapat tawaran dari malaikat Jibril, ucapannya apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah dia. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Sudah, Allah sudah cukup. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik, seelok Tuhan, ya, dan sebaik-baik penolong. Itu sudah. Itu jawabannya sudah. Dia berdoa ada lagi. Kenapa? Karena sudah meyakini terhadap anugerah Allah. Dia sudah meyakini pertolongan Allah. Sudah meyakini anugerah Allah. Ya. Sehingga dia tidak lagi sampai kepada meminta. Ya. Dan lagi ia malu meminta hajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdoa itu malu. Sampai malu berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena Allah SWT itu telah menjamin, Allah telah mengakuinya, Allah telah menjaminnya akan memberi akan dia segala hajatnya itu. Ya. Bagaimana seseorang ini telah meyakini bahwa Allah itu sudah menjamin, Allah itu sudah memberikan satu pengakuan bahwa segala kebutuhan, segala hajat hamba itu akan dipenuhi. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tiada berkehendak meminta kepada dia, tidak perlu diminta. Dan adalah ia, seseorang ini semata-mata berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semata-mata syuhud ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pandangan hatinya, dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memang wilayah kerja di qalb. Akhirnya seseorang sudah sampai kepada puncaknya, nanti disir sudah disir, sehingga syuhudnya tidak ada kepada yang lain, melainkan cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus melembutkan hati kita. Kekerasan hati kita ini guyur-guyur Allah lembutkan. Hitam hati kita ini terus guyur Allah jernihkan. Kegelapan hati kita ini terus Allah terangkan, sehingga nanti orang yang layak dan pantas untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang benar betul-betul menuhankan Allah, yang itu tidak tergolong kepada orang-orang yang musyrik. Kita kan percaya tapi tidak yakin. Kalau kata Syekh Abdul Jalani itu kita lisan dan ma'rifat, kalau hati syirik. Kalau ini ungkapan Syekh Abdul Jalani, kalau lisan ma'rifat Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, raditu billah, macam-macam semuanya, la haula wala quwata illa billah, kemudian la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hati ya syirik. Kalau ini bisa makrifat, kemain segala pembacaan tahu, tapi hatinya syirik lagi kita. Jadi ini wilayah kerjanya bukan lisan, wilayah kerjanya bukan pikiran, wilayah kerjanya bukan ilmu, tapi wilayah kerjanya adalah di hati. Dan dia membutuhkan qalbun salim.
penyucian hati terus kita, ya, tazkiyatun nafsi, kita terus untuk membersihkan hati, ya. Bagaimana kotoran-kotoran ini, kebusukan ini akan terus, ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk kepada golongan orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertawakal tidak pernah ada kegelisahan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Orang yang pasti tenang, dan ini tidak bisa dibohong. Ya. Bagaimana kenyamanan dan ketenangan hatinya itu, ya. Apapun permasalahan yang dihadapinya, apapun perkara yang menimpa, ya, dia akan tetap menyatakan, ya, alaihi tawakal, kepadanya aku bertawakal, ya. Nah, tapi dengan qalbu, ya. Jadi, ya, terus kita membersihkan hati kita, seiring kita terus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekat dan sampai mengenal kamal kudrat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak ada di dalam qalbu kita ini sesuatu yang lebih besar dan lebih hebat dari Allah, sehingga kita akan betul mendekatkan diri kepada Allah, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, man syaghala an zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Barang siapa bimbang, sibuk dengan menyebut akan datu kepada Allah, orang yang menyibukkan dirinya zikir kepada Allah, ia ini senantiasa dia ingat akan datu, daripada meminta akan datu, dia sibuk dirinya untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada banyak meminta. Kita ni banyak minta daripada berzikir, ya. Banyak minta daripada berzikir. Orang itu tidak ada minta, dia cuma banyak berzikir. Maka aku beri akan dia yang terlebih afdal, yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih elok, yang lebih tinggi dan lebih mahal daripada barang yang dipinta oleh orang yang meminta akan aku. Aku kasih dia, ya Allah, aku beri dia, aku anugerahkan kepadanya yang lebih tinggi, yang lebih elok, yang lebih mahal, yang lebih banyak, yang lebih hebat daripada orang yang minta tadi. Karena ahli zikir itu adalah ahlullah. Tidak sempat berdoa orang ahli zikir, Allah kasih sih, bahkan diberi yang lebih elok, lebih mahal. Kita ni tak sempat berzikir, banyak berdoa, ya Allah, kapal ada usaha itu, ya Allah, macam mana lagi, ya Allah, tolonglah. Sehingga setiap orang, aku doa yang paling elok, banyak tu, aku doa. Tapi ahli zikir, dia ahlullah. Allah akan memberikan kepadanya sekalipun dia minta, diberikan kepada yang lebih elok dan lebih hebat daripada orang yang minta. Ahli zikir, ya. Cuma nak menjadi ahli zikir itu tentu dia, ya, mengenal Allah, kemudian memang tidak dakwah, bahasa kita darah daging. Maka kita sebut dia, kita nanya, macam mana bu makin zikir kalau dia itu berjuta itu siang malam itu lah berair otomatis dekat dalam hati itu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak minta tak dikasih, belum sempat belum mati tak minta tak diberi oleh Allah. Apa saat itu kebutuhannya langsung diberi, apa saat itu keperluannya langsung dikasih, tak ada pakai istighosa tak. Kita istighosa pun tak kabul. Istighosa itu artinya mengajak orang berdoa, ya.
Karena dia WA sudah yakin aja orang istirasah mana. Ya. Itu pun tidak kabul lah. Kenapa? Hati jauh dari Allah Subhanahu. Orang ahli zikir, apa saat kebutuhan? Apa beri? Belum sempat minta, belum terminta. Dulu sering saya cerita kisah-kisah apa tuan-tuan aku. Nah, sudah berkayu. Ya. Nah, datang ulang datang. Ngaku hitungan tak ada nikah. Nah, berarti kau rezeki kita. Ya seperti itulah apa pun. Nah, tapi ini adalah orang ya, bukan 1001, mungkin 1 ya. Kita ini ngambil orang awam, orang umum dan teruslah kita tetap berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Jangan di hati kita ni ada pula kena minta. Ya. Siapa lah yang dulu aku ni. Nah, berfikir-fikir sianu. Telepon tak? Ada tak? Bisa. Telepon lagi tak kata, ya Allah, tak tik mesti orang aku. Nah, kau salah minta dah. Siapa suruh kau minta kepada aku? Lagu cip dah baru ingat kepada Allah. Ya Allah, dah tik lagi kita minta tolong ni. Nah, salah kau. Seharusnya pertama sekali hanya kepada Allah dan tidak ada kepada yang lain. Ya terserah kepada Allah. Siapa nak diutus daripada makhluk ni. Apa kalau soal dia dari makhluk ni. Berbeda dengan kita. Tak katik lagi dah puas, barulah nyana ya Allah. Dah puasa dulu, tak dulu. Nah, ke sini dah, ke sana dah. Paman jenderal dia boleh susah. Ya. Ada pula keluarga pejabat dia bening kata dia kan. Nah, masalah aku tidak sudah kau pula namanya mengalah kata kan. Ya. Begitulah coba, kecewa. Ya. Kenapa? Tak ada pertolongan dulu kepada Allah. Ya Allah, macam mana lah lagi ni kan? Galau tak bisa. Ya. Memang semua tak bisa, tak akan lebih yang bisa. Ya. Kalau kita tidak berdoa, tapi selalu meminta kepada Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ahli zikir itu selalu dipenuhi oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan malu sempat kalau diminta. Allah malu. Kekasih itu minta, malu Allah. Jadi sebelum kita minta, sebelum sebesik di hati itu sudah beri. Bahkan lebih elok dan lebih baik. Jadi orang-orang yang ahli zikir yang sibuk hatinya mengingat dan berzikir kepada Allah. Ya. Dan ada derajat yang kedua itu tiada melazimkan ia meninggalkan minta doa. Kalau derajat yang kedua tadi ya, dia ya, tidak melazimkan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap berdoa kepada Allah. Dan ikatan kedua. Tapi kalau yang ikatan yang ketiga tadi dia tak berdoa. Karena dia sudah percaya kepada janji Allah dan dia malu nak berdoa. Itu berbeda. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, tak bisa dibuat-buat. Artinya kita dengan dan kita tak bisa. Karena dia sebabnya disini. Dan tidak melazimkan dia meninggalkan memohon atas segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkat kedua dia selalu memohon kepada Allah dan cuma kepada Allah dia memohon. Dan hanya saja melazimkan dia meninggalkan minta atas segala hajatnya daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun dalam hatinya tidak ada berharap kepada selain itu. Ya, dalam qalbunya, dalam hatinya, ya, dalam dirinya ya, tidak ada makhluknya. Tempat dia meminta, tempat dia memohon, tempat dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فإن قلت فهل يبقى للعبد تدبير وتعلق الأسباب. Artinya jikalau engkau kata ini satu pertanyaan, maka adakah tinggal serta hamba Allah yang tawakal itu tadbir? Orang bertawakal itu masih ada tadbir tak? Tadbir ini adalah memprogram sesuatu, tetapi mengembalikan kepada Allah. Allah itu tadbir.
ngatur sesuatu. Aku akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu tadbir namanya. Ya. Atau memprogram sesuatu. Ya. Program A, program B, program C. Itu tadbir. Ya. Planning A, planning B, planning C. Ya. Itu kan tadbir. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ini harus dilakukan. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Itu tadbir namanya. Orang sudah bertawakal masih ada tadbir atau tidak? Dan bergantung ia dengan segala sebab. Ada atau tidak dia bergantung kepada asbab. Ya. Masih pakai hukum kausalita atau tidak? Ya. Hukum kausalita itu adalah hukum sebab akibat. Ya. Sebab dia mendapatkan sesuatu karena melakukan sesuatu. Ya. Apakah orang bertawakal masih memiliki program dan masih bergantung kepada kausalita, hukum sebab akibat? Ya. Maka menjawab iya dan katanya Imam Ghazali menjawab, ya. Fa'lam annal maqam as-salisa yanfi tadbira ra'san madamatil halatu baqiyatan bal yakunu sahibuha kal mabhusi kal mabhusi. Artinya maka kata oleh bahwasanya martabat yang ketiga itu, kalau orang ketiga yang seperti mayit tadi, seperti kemuncak tawakal Nabi Ibrahim itu menafikan, meniadakan, menghilangkan tadbir sekali-kali. Tidak ada sama sekali tadbir. Dia cuma melihat apa yang Allah buat terhadap diri. Tidak memikirkan apa yang harus aku buat. Dia melihat apa yang Allah jadikan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berbuat. Itu intinya. Ya. Kalau kita mikir besok aku harus buat apa? Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, A, B, C, D. Kalau dia tidak, apa yang Allah buat terhadap diri besok. Dia melihat apa yang Allah buat terhadap diri, bukan melihat apa yang harus dibuat. Nah. Jadi makom, martabat yang ketiga dia mengartikan tadbir, tidak ada program. Ya. Kalau tidak ada program kacau, ya, macam mana ada? Itu kan logika kita. Ya. Karena kita menuhankan diri kita. Kita masuk, kita bisa ngatur alam. Kita masuk, kita punya kekuatan. Kita masuk, kita punya kemampuan. Kita masuk, bisa untuk ngatur. Ternyata seluruh program kita nihil dalam. Ya. Seluruh program kita agendakan tahun ini. Ternyata akhir tahun semuanya nihil. Ya. Ya. Sekoidak yang jadi. Ya. Jadi kita tak mau program. Yo kita nihil dalam. Supaya tidak terjadi. Selama ada ia atas demikian itu, ya, ketika orang ini memposisikan dirinya sebagai seperti seorang mati, ya, maka orang ini tidak bertadbir. Tapi ini bukan orang putus asa, ya. Kalau gitu nih, sudah sekarang itulah, itu putus asa namanya. Ya. Bukan percaya kepada Allah, ya. Kalau udah telap lagi, ya masih dalam. Ya. Pasang kapi putus asa. Ya. Jadi apa namanya itu nerima tapi tidak rela. Nah, itu putus asa. Kalau mereka itu nerima apa pun terjadi tetap bahagia, sekalipun pahit, sekalipun tidak enak, sekalipun dicoba, dia tetap bahagia dan ridho. Tetapi adalah orang yang mempunyai martabat yang ketiga ini seperti kelakuan orang yang tercengang. Dia kalmar khus. Wal maqamu tsani yanfi kull tadbir illa min haitsu al-faza'u ila Allah bid-du'a wal ibtihaj ka tadbir al-tifli fi ta'alluqi bi ummihi faqat. Dan adalah martabat yang kedua itu. Ini martabat kedua, seperti seorang anak kecil yang menyerahkan kepada ibu. Menafikan pula akan hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
seperti tadbir kanak-kanak. Martabat kedua itu menafikan pula akan hajat itu kepada Allah. Orang yang martabat kedua tadi dia menafikan hajatnya kepada Allah. Seperti tadbir kanak-kanak yang kecil dalam bergantung kepada ibunya saja. Itu tidak kecil. Anak yang bayi itu tidak pernah dia minta, tidak pernah dia memohon kepada ibu. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman. Pasti ibunya sudah memberikan, sudah memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan. Bagaimana seorang bayi, ya? Wal maqamul awwal la yanfi asla tadbir wal ikhtiyar, walakin yanfi ba'd tadbirat kal mutawakkil ala wakilihi fil khusumati fa innahu yatruku tadbirahu min jihatin ghairi wakil, walakin yatruku tadbirahu alladhi asyara ilaihi wakiluhu bihi aw tadbiru alladhi arafahu min adatihi wa sunnatihi duna sarihin isyaratihi. Dan adalah martabat yang pertama itu artinya berjat kedudukan tingkat yang pertama tadi, ada yang bawah sekali tadi. Tiada menafikan dia akan asal tadbir dan ikhtiar itu. Dia tidak menafikan asal tadbir dan ikhtiar, upaya dan usahanya. Tetapi menafikan dia akan setengah daripada berapa tadbir. Ya. Sebahagian dinafikan, sebahagian tetap ditaati. Seperti apa? Seperti orang yang bertawakal dia atas wakil. Seperti orang yang menyerahkan, mewakilkan kepada wakilnya di dalam perbantahannya pada qadhi. Menyerahkan urusan kepada pengacara di hadapan hakim. Maka bahwasanya meninggalkan ia tadbir daripada pihak yang lain, daripada wakilnya itu. Tetapi tiada ia meninggalkan tadbir yang diisyaratkannya kepadanya oleh wakilnya dengan disitu. Dia yang lain ditinggalkan. Tapi apa yang disyaratkan wakilnya dia tiada ditinggalkan. Atau tiada ia meninggalkan tadbir yang dia ketahui akan dia daripada adatnya dan daripada jalan bicara yang diserahkannya kepada wakilnya dengan tiada sore isyarat itu, yang jelas isyaratnya. Ini yang pertama. Dia tetap memiliki tadbir, memiliki program, memiliki rencana, memiliki satu harapan dan doa, tetapi diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita duduk di sini kali ini. Ya, terus berdoa, berharap, membuat program, tapi programnya diserahkan kepada Allah. Ya, malam ini kita tulis, besok aku mau bikin ini. Oh, program A, satu buat ini, yang B buat ini. Letak dalam hati, sudah. Besok kita serahkan kepada Allah. Ya. Jangan letak dalam hati. Ya. Letakkan di dalam hati, jangan letak dalam hati. Silakan kita berprogram mau buat ini, semua kita, tapi letakkan dalam hati, jangan letak dalam hati. Kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala program kita itu, karena memang inilah makom kita, inilah batas diri kita yang masih banyak keinginan. Tapi keinginan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyelesaikannya, Allah yang menyudainya, Allah yang menolongnya, Allah yang membantunya, Allah yang memberikan berbagai fasilitasnya. Terserah kepada Allah. Jadi program kita masuk ke dalam hati, yang letak dalam hati. Kalau letak dalam hati, pas semayang keluar dulu. Apa program kita sekarang ini? Buat ini dan sembahyang kalau anak Z. Ya. Apapun kita semuanya punya program. Mulai dari pedagangnya, petaninya, segala ada. Kalau petani itu, Allah kata bayang umur ya. Nah, ini kalau makan tikus macam mana, makan buah macam mana, ini masa buka nanti. Ini tapi salam. Umur isi sembahyang ini. Nah, kalau pedagang macam mana pula? Allah Akbar mulai.
si anu minjam, si anu kau lah, oh sampai salam, nah teko itu, ya. Ada semua aktivitas kita, silahkan berpegang, tapi letakkan dalam hati, jangan simpan dalam hati. Karena ukuran kita di sini, karena keinginan kita masih terlalu banyak, tapi kita serahkan kepada Allah. Orang sudah sampai kepada makamnya, dia tidak ada lagi kudrat iradah, ada. Keinginan tidak ada lagi. Yang ada cuma keinginan Allah. Ya. Karena dia sudah betul-betul mengenal Allah. Ya. Kita masih ada kita lagi. Masih punya keinginan. Tapi untuk memutus kesulitannya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita berikan kepada Allah. Ya, dengan secara total, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tidur nyenyak, makan enak. Nanti tidur gak enak lagi, makan gak enak lagi. Kenapa? Kebanyakan program. Hilang kalau selera. Ya, apa terlalu berat? Permasalahan dihadapi terlalu berat. Ya. Programnya juga terlalu berat. Sehingga apa? Tidur pun tak bisa lagi. Ya. Saya tidak bisa lagi terus, kenapa? Terpikir. Akhirnya, ya ini terjadi. Maka program kita letakkan dalam hati, kita serahkan kepada Allah. Ya, jadi kalau semata-mata takdir, itu menjadi maksiat. Itu kita kaji dan kita mengajar lagi di sila kita itu. Ya, takdir itu maksiat. Dua pasangan nanti. Satu takdir, satu turun amal. Takdir itu kita minum program hidup kita sendiri. Turun amal kita masuk bahwa umur kita panjang. Turun amal itu masuk umur kita panjang, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan. Nah, inilah dinding atau hijab yang sangat tebal, yang sangat keras, yang melindungi hati kita. Dan ini hari-hari kita lakukan. Tapi ketika kita ada satu program, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tulis, letakkan dalam laci, simpan dalam laptop, sudah. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tidur yang nyenyak, makan yang enak. Kenapa? Segala urusan kita terserah kepada Allah. Tapi kalau kita simpan dalam hati, siap-siaplah untuk menderita. Siaplah untuk kita resah. Ya, siap-siap. Dan tidak akan pernah kita yang namanya tenang. Apalagi untuk wahdah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita letak dalam hati, dalam zikir itu juga yang terbayang. Dalam semayang itu juga yang nampak. Semuanya itulah, tidak ada. Karena posisi kita di makam pertama, programlah sesuatu. Tapi alaika tawakkaltu ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah. Minta diberi kekuatan, minta diberi kesabaran, minta diberi solusi, minta diberi kita jalan keluar, minta diberi kemudahan. Sekarang kalau kita mengambil itu, ya. Bahkan Allah nyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan kepada Allah, maka Allah akan memenuhi, mencukupi dan menyelesaikannya. Ya. Kita merasa kita yang menyelesaikan diri, ini berasa. Merasa punya kemampuan, merasa punya kehebatan, merasa punya kekuatan, merasa segala kita punya. Ya. Akhirnya satu pun tidak terjadi. Bukannya bertambah dekat kepada Allah, tapi malah kita bertambah jauh. Bukannya masalah selesai, tapi malah runyam. Ya. Bukannya masalah bertambah tenang, tapi kita bertambah resah. Tidak ada kedamaian dalam hidup ini. Walaupun nampak gawe, jadi gawe agama. Ya, gawe matam, tapi yang ini apa agama, ya kan? Nah, ini mayo pening kepala ada kan? Nah, kenapa? Karena dia bergantung kepada kekuatannya. Bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan terus kita ya taufik dan hidayah.
Allah bukakan hati kita. Atau tidak ia meninggalkan tadbir yang ia ketahui akan dia daripada akadnya dan daripada jalan bicara yang diserahkan kepada waktunya dengan tiada sore kesalahan itu. Dan menyatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan tadbir yang disarankan kepadanya pada waktu itu dengan kasar. Fa amma alladhi yu'rifuhu bi isyaratihi bi an yaqula lahu lastu atakallamu illa fi huduri fa yastaghilu la mahalata bi tadbiri lil huduri wa la yakunu hadha amnan. ولا يكون هذا مناقضا توكله عليه إذ ليس هو فزعا منه إلى حول نفسه وقوته في إظهار لحاجة ولا إلى حول غيره بل تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمه له إذ لو لم يكن متوكلا عليه wala mu'tamidan lahu fi qawlihi lama hadara bi qawlihi. Adapun yang mengetahui akan dia dengan isyarat wakilnya itu, maka bahwasanya berkata wakilnya itu baginya, tiada aku mau berkata di hadapan hakim itu. Aku tidak mau bicara di hadapan hakim itu, melainkan dalam hatimu, kecuali kau datang. Kalau kau datang, baru aku bercakap. Kalau kau ada hadir, kata pengacaranya, baru aku ngomong di depan hakim ini. Maka tidak dapat tidak ia membanyakan dengan mentadbir bagi hadirnya itu. Apa dia mengupayakan? Ya. Membuat satu program mentadbir untuk hadirnya. Dan tiada ada tadbir itu menafikan tawakalnya atas wakil itu. Bukan berarti tadbir itu menghilangkan ketawakalannya kepada wakil. Karena apa? Karena tiada ia minta tolong daripadanya kepada dirinya, dan tiada ia kepada kekuatan dirinya itu pada menjahirkan hajatnya itu. Orang seperti itu ketika dia bertadbir, bukan berarti hilang ketawakalannya. Karena Allah sendiri memerintahkan, ayo buat, kerjakan, sungguh-sungguh, ya, mujahadah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan. Ya. Dan lagi tiada ia minta tolong kepada daya orang lain daripada waktu itu. Dan dia tidak minta tolong kepada orang lain, semata-mata dia cuma minta kepada Allah. Tetapi ada daripada kesempurnaan tawakal itu atas waktu ini, bahwa mengerjakan barang yang mengisyaratkan akan dia baginya pada waktu itu. Karena apa? Karena kalau tiada ia tawakal atas wakilnya dan tidak ia berpegang atasnya dalam perkataan wakil itu, niscaya tiada hadir ia dengan perkataan wakil itu. Nah, kalau dia tidak hadir beserta wakilnya, maka wakil tidak akan berkata. Begitulah Allah nyatakan, kalau kau tidak menghadirkan dirimu kepadaku, menghadap kepadaku, bergantung kepadaku, aku tidak akan memenuhi kata Allah. Ya. Ini satu perumpamaan, analogi. Ya. Nah, silakan kata Allah. Ya. Buat, kerjakan, tadbir, susun, program, rencanakan. Tapi ya serahkan kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus selalu bersertaku. Berhadis bersama kepada Allah. Jadi ini ya, perumpamaan, satu analogi ya, bahwa ketika seseorang menyerahkan kepada pengacaranya atau pengacaranya, aku tidak akan ngobrol, aku tidak bercakap sebelum kau hadir. Kalau kau lado, baru aku selesai. Begitu juga kita, kata Allah, kalau kau tidak besertaku, kau menghadapku, kau bersamaku, kau meminta kepada aku tidak kepedulikan. Silakan program, apapun, buatlah semuanya. Tapi kau ajukan kepadaku, kau minta pertolongan kepadaku, kau serah kepadaku, aku selesaikan kata Allah. Aku selesaikan. Ya. Kalau kau tidak hadir,
Kalau kau tidak menghadapku, ya, aku tidak akan menyelesaikan kepada Allah. Ya. Nah, beginilah. Ya. Ini adalah makom yang pertama. Minimal kita risiko. Kalau tidak seperti anak kecil, kita belum telap, awak masuk kuat. Ya. Ya. Aku lagi seperti orang mati. Nah, tambah tidak bisa lagi, awak masuk hidup lagi kan. Nah, tidaknya kita begini. Ya, karena program ada, keinginan ada, kemudian hajat ada, keperluan banyak yang harus dilakukan. Tapi hadirlah terus beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hadir beserta Allah, Allah katakan, aku selesaikan. Ya. Kalau kita selalu beserta Allah, aku selesaikan. Aku penuhi kepada Allah. Dan jangan kepada siapa-siapa engkau mengadu, jangan kepada siapa-siapa engkau minta tolong, jangan kepada siapapun engkau menyandar, dan jangan ada di hatimu bergantung berharap kepada sesuatu. Kepada pula engkau ya, mengadu dan berharap, aku selesaikan perkara. Tapi ketika engkau jauh, kau tidak hadir dari itu, aku tidak mau mempedulikan. Serah kaulah kepada Allah. Nah, ya, kita duduk di sekolah. Ya, silakan berprogram. Ya, apapun hajat kita, silakan. Ya, ada dalam imajinasi kita tumpahkan. Ya, bercita-citalah setinggi langit. Jangan berpikir ada yang mustahil. Tidak ada di dunia mustahil. Ya, kenapa? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, apabila Allah menginginkan, tidak ada yang tidak bisa. Jadi itulah kun fayakun kata Allah. Ya, ini tidak akan mungkin. Ini mustahil. Ngecik Tuhan nanti. Ya, silakan. Apapun program silakan. Nak setia apapun. Ya, nak sebesar apapun silakan. Tapi kekuatannya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita memang tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan, cuma kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan batasi diri kita. Ya, jangan batasi diri. Ini aku tidak bisa, aku tidak mampu, tidak mungkin, tidak mustahil. Nah, berarti kita sudah kecil itu. Di mana kudrat iradat Allah? Allah Al-Qahhar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qawi, Allah Al-Latif. Ya, di mana? Ya, semuanya ada. Tapi tidak ada sesuatu yang mudah. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh kesungguhan. Sehingga Allah menyatakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau memang betul-betul orang itu berjuang, bersungguh-sungguh, gigih, ya, terus, ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal letih, ya, kata Allah, pasti kami berikan solusi dan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil. Jadi silakan, apalagi kita ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita berprogram. Ya. Silakan kita untuk menumpahkan seluruh aku dalam imajinasi kita. Tapi kita serahkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, semuanya ketika Allah memiliki pasti bisa. Tapi tidak ada sesuatu yang mudah. Semuanya butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh keuletan. Ya, kalau kita cita-cita tinggi tapi meleha-leha, itu ngigau namanya. Ya, cita-cita tinggi tapi penyegan, itu namanya mimpi. Beda, ya, antara mimpi ngigau dengan orang yang menyerah kepada Allah beda. Ya, mana ada impian? Ketika kita bersandar kepada Allah, semuanya nyata. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ngegar, ya, nak jadi orang alim, hafal segan, belajar segan, banyak makan, banyak tidur, itu igau namanya. Ya, nak dekat kepada Allah, berzikir segan, ya, main do, megawin, betul-betul. Ya. Nak dekat kepada Allah, main do, ya kita ketemu lah. Ya. Main organ, lagi joget-joget, ya. Ya, cerita nak dekat kepada Allah, nak makrifat aja joget, lagi kita ketemu kan. Dia mujahadah lah. Ya, bangun malam zikir, puasa, terus majlis datangi, tahu ada. Ya. Ayah punya mana lah tua, ya kan. Walaupun umur kita 1000 tahun, tapi urusan dengan Tuhan itu. Ya. Akhirnya punya lemah. Memangnya Allah lemah. Ya.
Walaupun usia kita 10.000 tahun, tapi urusan di hadapan Allah. Tapi ya sungguh-sungguh, ya ini dekat kepada Allah masih mendung, dan dekat kepada Allah masih joget lagi. MC, halo siapa nak nyumbang, kata kan? Alat tua-tua, dah ubatan galau. Ya, cerita nak dekat kepada Allah, ya dia ketemu lah. Ya, cerita makrifat, I mean again, gitu kan? Ya, dia coba ketemu lagi. Ya, nah, ada usia-usia kita yang ingin dekat diri kepada Allah, tentulah diselaraskan. Ya, diselaraskan. Kenapa kita ingin membersihkan kalbu kita? Kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu kita sesuaikan. Bukan larang. Itu kalau selera, tidak masalah. Dan menyatakan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala akan tadbir yang mengetahui akan dia daripada adatnya dan daripada jalan bicara yang diserahkan akan wakilnya dengan isyarat itu dengan kata wa amal ma'lum min adatihi wa itradi sunnatihi bahwa ay'alama min adatihi wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita menyuruhkan. Kalau lebih dari 1 jam itu udah telat lagi. Nampung udah telat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma usil lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liauladina wa ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiyal qulubana binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.